Cristiano Ronaldo. Sebagaimana kita tahu, kalau pemain yang akan berusia 39 tahun pada Februari mendatang masih begitu moncar di depan gawang. Bahkan di 2023 ini, ia berhasil menjadi pencetak gol terbanyak dengan 54 gol. Selain itu, Ronaldo juga udah berhasil mempersembahkan satu gelar buat Al Nassr, yakni Arab Club Champions Cup. Tentu saja catatan itu seolah menjadi bukti jika Ronaldo belum habis. Dan harus diakui, peran Luis Castro juga nggak bisa dikesampingkan. Sebab pelatih asal Portugal itu benar-benar percaya 100% dengan kemampuan Ronaldo. Berbeda dengan Ten Hag ataupun Fernando Santos, yang ketika itu benar-benar nggak bisa melakukannya. Nah, baru-baru ini, playmaker Al Nassr yang juga merupakan kompatriot Ronaldo di timnas Portugal, Otavio, dengan terbuka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Piala Dunia 2022 lalu. Dan menurut Otavio, apa yang dilakukan Fernando Santos ketika itu kepada Ronaldo adalah sebuah kesalahan. Lantas apa sih yang mendorong Fernando Santos memutuskan untuk mencadangkan Ronaldo, khususnya di laga melawan Maroko di perempat final Piala Dunia 2022 ketika itu? Tak bisa dipungkiri, kalau 2022 menjadi tahun yang kelam buat Ronaldo, di mana reputasinya benar-benar runtuh akibat perlakuan Erik ten Hag dan Fernando Santos. Ya, di MU cerita perseteruannya dengan Ten Hag tentu nggak akan terlupakan begitu saja. Hal yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Ronaldo memutuskan cabut dari MU dan pergi ke Piala Dunia dengan status tanpa klub. Nah, rupanya di timnas pun situasinya sama sekali nggak jauh beda. Sebab Fernando Santos, orang yang selama ini sangat Ronaldo percaya dan hormati pun mengkhianatinya. Yap, kita tentu ingat kalau selepas laga melawan Swiss, ada sebuah survei yang dilakukan. Tatkala banyak yang memvoting jika Portugal lebih baik kalau Ronaldo nggak main. Dan isu semacam itu sejatinya udah muncul sebelum Piala Dunia digelar. Nah, Santos rupanya benar-benar merasa tertekan dengan itu. Sampai pada akhirnya, ia memilih untuk mengambil opsi kedua, yakni tidak memainkan Ronaldo sebagai starter. Nah, menurut Otavio, playmaker Al Nassr yang juga merupakan rekan setim Ronaldo di timnas sebelum Piala Dunia, Fernando Santos emang sudah berniat untuk menyingkirkan Ronaldo. Akan tetapi ia nggak mau melakukannya secara frontal dan menunggu momen yang pas. Menurutnya, Santos rupanya ingin membangun reputasi baru bila ia bisa membawa Portugal berprestasi tanpa Ronaldo. Apalagi ketika itu performa Ronaldo sedang down pasca banyaknya masalah yang terjadi, sehingga itu bisa jadi alasan yang bisa digunakan. Awalnya, semua berjalan lancar, tatkala Portugal sukses melibas Swiss di babak 16 besar, di mana Gonçalo Ramos yang ketika itu diplot menggantikan Ronaldo, sukses mencetak hat-trick, dan seketika nama Ronaldo pun benar-benar tenggelam ketika itu. Sehingga saat melawan Maroko yang sedang on fire, Santos pun pede mencampakkan Ronaldo dan kembali memainkan Ramos. Namun hasilnya Ramos sama sekali nggak kuat mental menerima beban berat yang disematkan padanya. Dan Portugal yang tertinggal 1-0 benar-benar panik. Nah, di saat udah gitu barulah Ronaldo dimainkan. Yap, masuknya Ronaldo ketika itu mampu membuat permainan Portugal lebih baik dan terkontrol. Terbukti dengan terciptanya beberapa peluang emas yang ada. Akan tetapi, bisa dibilang masuknya Ronaldo ini telat. Sampai akhirnya Portugal pun tersingkir dan Ronaldo sukses jadi hinaan dunia karena kekalahan itu. Lebih lanjut, Otavio juga menjelaskan kalau emang ada banyak pihak yang mencoba memecah belah Portugal dengan memanfaatkan situasi Ronaldo. Akan tetapi, sekarang semuanya terbukti ketika Santos yang dipecat usai Piala Dunia. Kembali dipecat sebagai pelatih timnas Polandia hanya setelah main 6 pertandingan saja dan seolah itu menjadi karma yang harus ia dapatkan.
Sebab di satu sisi, Ronaldo ini berhasil moncar di tahun 2023. 54 gol sukses ia sarankan dan di timnas pun performanya juga kembali stabil karena kepercayaan 100% yang diberikan Roberto Martinez padanya. Ya, di mata Otavio, Ronaldo tetaplah pemain yang sangat luar biasa. Kendati usianya sudah tua, namun pengaruh Ronaldo di dalam tim sungguh nggak bisa dilepaskan gitu aja. Bahkan ex-penggawa FC Porto itu dengan mantap menyebut kalau Ronaldo mempunyai pengetahuan sepak bola di luar nalar. Cristiano memiliki pengetahuan yang tidak masuk akal tentang apa itu sepak bola, kehidupan, dan segalanya. Anda selalu berusaha menyerap pengalaman yang dia sampaikan. Tentu saja saya tidak akan pernah bisa melakukan semua yang dia lakukan, karena itu tidak mungkin. Hanya pemain dengan level dia saja yang bisa melakukannya. Memang mudah untuk mengatakannya, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Rutinitas yang dia jalani itulah yang membuatnya menjadi yang terbaik di dunia. Dan terus mencetak begitu banyak gol di usia 38 tahun. Dia bekerja keras, dia memiliki mentalitas yang sangat kuat, dia tidak mudah cedera. Ucap Otavio dilansir dari media Portugal O Jogo. Lebih lanjut, Otavio juga menambahkan kalau keberadaan Ronaldo di Al Nassr benar-benar memberikan pengaruh besar terhadap permainan tim. Dan soal ia dianggap sebagai penghambat, beban, atau apapun itu, jelas sama sekali nggak benar. Menurut pemain berusia 28 tahun ini, Ronaldo justru sangat pandai membuka ruang bagi pemain lain untuk mencetak gol. Terbukti, meski kini sang mega bintang memimpin daftar top skor di Al Nassr dengan 24 gol di semua ajang musim ini, namun pemain lain juga berhasil mencetak cukup banyak gol. Seperti Mane dengan 12 gol, Talisca 20 gol, lalu Otavio sendiri dengan 5 gol. Setiap pergerakannya menarik 2 atau 3 pemain lawan. Jadi kami tahu harus pindah ke lini lain untuk bisa menerima bola. Lebih mudah ketika dia menarik pemain-pemain itu, membuka ruang. Anda sering tidak menyadarinya, tapi itu bisa terjadi karena berkat Cristiano. Jika itu pemain lain, tidak akan ada 2 atau 3 pemain di belakang yang mendekati. Tapi bila itu Ronaldo, muncul pemain lain yang jika dia berpikir cepat, berada dalam posisi untuk mencetak gol. Ya, pada akhirnya kini semua terbukti dan Ronaldo is Ronaldo. Seberat apapun masalahnya, pasti sang mega bintang selalu bisa keluar dari masalahnya. Dan kini di usianya yang sebentar lagi masuk 39 tahun, Ronaldo masih belum menunjukkan penurunan performa. Maka dari itu, gak sedikit nih yang memprediksi kalau Ronaldo bahkan masih bisa main di Piala Dunia 2026 kendati usianya sudah 41 tahun. So, terlepas dari apapun, sekali lagi, Ronaldo is Ronaldo.